Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melaksanakan kegiatan wawancara untuk memenuhi kegiatan UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat menonton. Ini wawancara Bapak tentang perpustakaan. Kami dari kelompok 3 Pak ingin menanyakan mengenai istirahat. Sebelumnya Bapak izin memperkenalkan diri. Saya Andri, saya pustakawan muda di perpustakaan. Saya baru di sini di Banten, di Serang gitu ya, baru 13 tahun. Bapak di bagian Di bidang perpustakaan. Ya, bidang perpustakaan. Pertanyaan selanjutnya, fungsi perpustakaan itu menurut Bapak? Di perpustakaan itu pendidikan, penelitian, rekreasi, pelestarian, itu lagi untuk informasi itu besarnya. Fasilitas yang ada itu apa aja Pak? Dari ruangan sirkulasi itu peminjaman pembayaran, ruang baca yang di bawah lantai 1. Di lantai 1 itu ada ruangan multimedia, itu adik-adik bisa minjem komputer di sana secara internet juga gratis, ada wifi gratis, ada ruang anak-anak bisa dipakai, bisa kunjungan storytelling, kunjungan membaca keras, kunjungan nonton film itu di ruangan anak-anak. Terus ada misalnya kalau adik-adik mau koleksi tentang referensi ada di lantai 2, ada buku-buku yang berhubungan dengan misalnya tentang ensiklopedia, kamus, peraturan-peraturan, terus textbook. Nah, di sebelahnya itu ada Banten Corner, itu yang berhubungan dengan koleksi Banten sama koleksi KCKR karya cetak, karya rekam. Jadi para penulis dan penerbit yang ada di Banten itu diwajibkan untuk memberikan kepada kita 2 eksemplar untuk dikoleksi di perpustakaan. Dan ketiga ini ada kantor yang sekarang kalian ini. Di dalam perpustakaan ini jenis bukunya apa aja Pak? Kalau kalian ngelihat ke bawah ada tuh di raknya tuh tulisan tuh 00, Iya. kode-kode ya. Ada kode-kode. 100. Nah, itu berdasarkan subjek klasifikasi di perpustakaan. Kayak 00 itu nanti dilihat aja apakah umum, 100 itu tentang suka tentang filsafat dan psikologi, 200 itu tentang agama, 300 itu ilmu sosial, 400 itu tentang kamus, 500 itu ilmu eksak, 600 itu teknologi dan ilmu terapan, kayak misalkan di 600 kedokteran, manajemen, tentang teknik sipil, dan 700 itu tentang kesenian dan olahraga,
800. Nah, 800 itu tentang novel. Jadi kalau kalian datang ke sini, kalau novel-novel itu ada di 800. Nah, 900 itu sejarah dan biografi. Jadi kalau kalian mau datang ke sini, ya harus dilihat-lihat dulu subjek yang mau dicari apa. Oke Pak, menurut Bapak nih ya, kan di dalam pendidikan tuh ada namanya literasi ya. Menurut Bapak penting nggak literasi dalam pendidikan? Pendidikan yang mana dulu nih? Pendidikan jenjang dari peserta didik lah, dari SD sampai kuliah. Literasi itu kan ada literasi dasar, yang baca, menulis. Nah, kalau yang udah tingkat kalian tuh sampai literasi digital, literasi keuangan. Nah, itu nanti dibagi-bagi. Tapi kalau literasi dasar itu harus minimal di SD itu membaca dan menulis. Nah, kenapa harus berliterasi? Literasi hanya bukan hanya membaca buku, tapi dia bisa menerapkan apa yang ada di buku sampai tingkatannya sampai ke analisis. Jadi kalian misalnya nih mencari tentang misalnya hobinya apa? Kamu hobinya apa? Saya hobinya membaca Baca novel. Apa? Novel. Apalagi selain hobi apa? Merajut, apa bersepeda atau apa? Bernyanyi. Nah, misalkan yang bersepeda atau nyanyi gitu ya. Nah, kalian bisa lebih literasi. Bagaimana tata caranya misalkan menyanyi yang baik gitu. Nah, itu kan kalian berliterasi nih, baik itu lewat buku atau lewat internet. Bisa cari teknik-tekniknya. Misalkan teknik itu kita tahu, nah kita aplikasikan bagaimana caranya untuk membuat lebih baik gitu, literasi. Mungkin itu. Jadi kalau misalkan kita membaca hanya sekali membaca, tapi dia bisa menganalisis isi tersebut. Strategi apa Pak untuk mengembangkan literasi dalam pendidikan? Yang paling pertama itu menggunakan minat baca. Gimana sih? Kalau kita mau literasi tapi minat bacanya kurang, makanya dengan cara yang meningkatkan minat baca dulu. Terutama untuk yang usia dini lah, dari TK, SD, ya. Baru nanti ketika SMP lebih tinggi lagi tingkatannya, mungkin lebih banyak. Misalnya kalian nanti kan baru semester 1 ya. Nah, nanti kalau misalkan lo tingkat sudah nanti akhir-akhir, bagaimana sih caranya mencari informasi, misalkan untuk penyusunan membuat skripsi ya, skripsi atau membuat jurnal misalnya, bikin jurnal makalah. Nah, itu caranya dengan berliterasi, bukan hanya dari buku tapi dari internet. Buat cara meningkatkan literasi itu bagaimana Pak? Tadi kan strateginya, cara meningkatkannya. Ini dengan kita bersosialisasi kepada masyarakat, misalnya gimana sih banyak sarana-sarana yang bisa diikuti oleh masyarakat, dan terutama itu perpustakaan. Ya, zaman sekarang kan orang generasi banyak lupa, banyak cepat ingat cepat lupa. Tapi kalau misalkan dengan perpustakaan sebagai sumber informasi bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, karena kita ada buku itu merupakan kalau sampai kapanpun itu akan menjadi sumber informasi yang paling banyak. Ketika kalian mencari internet, kalian lupa di halaman berapa atau kapan, di situs apa, tapi kalau buku itu kan bisa ketahuan di mana judul ininya, pengarangnya siapa, dan itu lebih valid lah gitu. Baik, itu aja Pak pertanyaan dari kami. Mohon maaf. Perpustakaan ini berdirinya tahun berapa? Kalau secara gedung ini tahun 2011. Tapi kalau gedungnya ya, kalian ada yang lahir udah kali ya 2011 ya? Udah. Ini angkatan tahun berapa? 2006 2005 2006 ya. Oh, berarti tahun segitu.
tahun segitu tuh masih di daerah Penancangan. Oh, ini cabangnya berarti. Bukan, Oh, pindah ya? pindah. Pindah. Itu kan masih kantor, Iya. terus jadi badan, jadi dinas. Pokoknya setelah Provinsi Banten berdiri, nah, baru itu ada perpustakaan. Pantes kan di Maps itu semua kecung jadinya. Nah itu tahun 2011 ke bawah, masih di dekat TKT. Ya. Baru kita punya gedung sendiri ada di sini. Itu sempat juga di Penancangan juga deh. Kampus kali ada nggak tahu di mana sih, belum ke sini. Belum ada di sini, belum ada di Serang gitu. Di sini ada berapa struktur Pak? Struktur bagian kayak bagian apa aja gitu. Oh ya, kenapa kita disebut dinas perpustakaan dan kearsipan? Maka kita dibagi menjadi dua, perpustakaan dan kearsipan. Kalau perpustakaan di sini, kalau perpustakaan arsipnya di kota. Perbedaannya apa kearsipan sama perpustakaan? Perbedaannya kalau perpustakaan itu bidang perpustakaan itu lebih ke arah misalkan baca tentang pembinaan perpustakaan, tapi kalau misalkan kearsipan itu lebih ke misalkan bagian arsipnya, tata dinas, tentang apa sih namanya dokumen-dokumen yang ada di pemerintahan. Makanya kalau misalnya tentang arsip, baik itu arsip pribadi kayak kalian misalkan nih, arsip pribadi apa aja coba? Arsip pribadi yang harus disimpan terus. Kayak surat-surat gitu. KTP, ijazah, Itu di sini. arsip-arsip pribadi yang harus selalu disimpan. Kalau perpustakaan lebih ke buku. Oh iya, misalkan Pak, kita kan bikin buku nih misalkan, terus mau dimasukin ke perpustakaan ini, itu gimana? Udah, kasih aja ke sini. Langsung udah. aja gitu ya, nggak ada kayak surat penyurat atau Nah, surat bukunya kalau udah dicetak bisa langsung ke sini disumbangkan ya, buku pribadi kan? Iya, Iya, hasil bisa. karya sendiri. Nah bisa ke sini, bisa. Nanti di bagian bawah, di bagian bawah. Ini ada berapa lantai, Pak? Seperti ini yang paling atas. Oke. Kalau jangan nanya, Nanya cukup. Oke Pak, terima kasih Pak udah menyempatkan waktunya buat kami, dan ini tugasnya lebih berat juga, tapi juga Bapak juga kan tugasnya ditunda juga, jadi agak Mengganggu waktunya gitu. maksudnya itu. Iya. Kan ini Kenal juga Pak. tulis skripnya, jadi biar nggak lupa. Iya. Iya. Biar ketemu orang-orang jadi itu biasa ya. Iya. Tuh, makanya sini sini biar tahu sebagai apa lima gerak keren kampusnya itu yang utama kan, Iya. kayak kegiatan. Oke. Cukup sekian Pak dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. You
Manfaat literasi dalam dunia pendidikan. 1. Menambah wawasan dan informasi baru. Yang kedua, meningkatkan kemampuan interpersonal. 3. Mempertajam diri di dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca. Yang keempat, mengembangkan kemampuan verbal. Yang kelima, melatih kemampuan berpikir dan menganalisis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.